wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadaqatu syai'un ajibun. As-sadaqatu syai'un ajibun. As-sadaqatu syai'un ajibun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan ini kami haturkan persembahan rumah layak huni beserta isinya, serta sekedar permodalan yang akan kami terimakan berikutnya kepada Ibu Umaroh sekeluarga. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah ketakwaan pada Allah yang Maha Kuasa. Monggo.
wasahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratil muhtaramin para alim, ulama warasatul anbiya, wabil khusus sahinal muhtaram Bapak Kiai Muhammad Mukhtar al-Masada, dengan tansah kita taati lan kita dherekaken sedaya petuah-petuahipun lan uswatun hasanah. Hadirin wal hadirat, khususipun dumateng Bapak Khalifah Haji Latif Hazimuddin, Bapak Wali Talqin semua yang hadir, yang saya hormati, Bapak hadirin wal hadirat, warga Sidikiyah plus masyarakat hadir semuanya yang saya muliakan. Pertama, mari kita bersama-sama mengucapkan rasa puji syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, puji syukur yang dalam pula kehadirat junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, mengucapkan puji syukur Alhamdulillahirabbil alamin atas berkat rahmat Allah. Pada hari ini kita semuanya telah mengalami hidup sehat walafiat. Sekaligus pada saat ini kita bisa hadir di sini untuk memberi support, ikut mengayibahi wontenipun acara yang sungguh agung lan mulia. Ini menika serah terima layak ini rumah syukur Sidikiyah dalam rangka tasyakuran Hari Sumpah Pemuda ke-94. Mudah-mudahan acara yang kita amalkan bersama ini betul-betul membawa maslahat, membawa manfaat, membawa keberkatan, kerahmatan, dohir batin fitini wa dunya wa akhirat. Amin Allahumma. Hadirin wal hadirat para patiku sedaya ngawuran. Sekedhik dalam badhe ngaturaken ayat teng surat Al-Baqarah ayat 143. Engkau malipun wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu ala nas litakunu syuhada ala nas wa yakunu rasulu alaikum syahidan. Wa kadzalika lan ngono-ngono iku mau ingsun ora ingsun ndadekake marang sira Muhammad, melainkan Muhammad adalah umat wasatun, pertengahan, umatan wasatun, umat pertengahan. Litakun suhadalan, supaya kamu menunjukkan inilah sebagai saksi atau bukti adanya Allah di hadapan semua umat manusia. Barat Samsun Badrun, penerang, pemberi semangat untuk hidup sehat tentrem, dohir batin fitin wa dunia lan. Ini belum mawan watuk nih. Jika ya rokok sifat langsung rokok. Jadi umat pertengahan ini
memang Muhammad ini adalah tidak ada bentuk figurnya, tidak boleh digambar bentuk figurnya, bahwa Muhammad ini adalah umat. Jadi yang dirasakan oleh Muhammad dirinya itu bukan wujud diri tapi wujud makanya kita wasilatul udma, mengikuti wasilah datang Kanjeng Nabi Muhammad supaya kita maneges manuwun manunggal karso dateng karsane Kanjeng Nabi Muhammad yang manuwun maneges manunggal karso neng karsane Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita ini merasakan di dalam kita membaca Muhammad Rasulullah ini terasa bahwa wujud kula lan sampean niki bukti syahadat, bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita insafi betul sehingga betul-betul bisa merasakan adanya Allah ini dengan kita ini mewujudkan bukti adanya ini. Nah cara Jawa nih diparingi slamet rahayu mahayu hayune sesami pinaringan jejeg ajeg langgeng donya wal niki bukune Sastra Kartono. Jadi umatan wahidatan wa narobukum fa'budun. Inna hadi umati umatukum umatan wahid wa narobukum fattaqun. Ning sing dimaksud Muhammad atau umat itu bukan jumlahnya, tapi wujud yang terorganisir. Negara niki umat, masyarakat Islam niku semua yang terdidik, terpelihara, terbina. Inilah merupakan syukurnya kita diberi wujud adanya Allah ini, membuktikan yakin adanya Allah itu dibuktikan dengan kita melaksanakan hal-hal yang sesuai dengan perintah-perintah Allah dan berusaha untuk meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawanu alal birri wa taqwa wala tawanu alal ismi wal udwan. Itulah yang dikatakan umat itu yang orang yang beruntung. Oleh sebab itu, apakah kita akan beruntung? Apa sudah beruntung? Apa sama sekali tidak beruntung? Tinggal lihat apa kita masuk di dalam terlibat dalam urusan umat, apa akan masuk dalam umat, apa kita sudah menetap sebagai umat. Inilah yang beruntung, orang yang menetap selalu tidak mau ketinggalan, aktif di dalam urusan organisasi, terutama organisasi Islam apapun, dimanapun selalu hidup itu terpelihara, terdidik, terbina. Ini usul ke dalam kita insaf betul bahwa Allah ini ada. Buktikan adanya Allah ini dengan ditandai kita ini menciptakan suasana sehat tentrem. Sehat awake berarti awake ini mboten wonten perang nih. Sehat keluarga berarti keluarga ini mboten wonten perang. Sehat masyarakat. Makanya sakinah mawaddah warahmah engko nek dadi masyarakat sing niki kedalamnya ini kita insya bahwa la ilaha illallah itu adalah zikir, Muhammad Rasulullah ini adalah syukur. Syukurnya kita karena kita menyadari bahwa wujud ini dari Allah, maka kita harus sanggup mensyukuri dengan melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan berusaha untuk meninggalkan larangan. Wal takum minkum umat yata'una lil khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Itulah yang dikatakan beruntung. Tapi kalau kita nggak terlibat dalam urusan ma'ruf, urusan nahi mungkar, kita akan rugi karena kita terhitung dari jumlahnya umat, tapi termasuk alas orang yang tidak terpelihara.
masuk alas roban nggih. Jek ana robane tapi sih banyak alasan. Kalimatnya ya jelas, dalilnya jelas, penerangannya jelas, tapi halnya kok tidak jelas. Tapi jenenge ana robane tapi ana alase. Banyak alasan. Gak sholat alasan, gak pengajian alasan. Tapi wonten maneh roban siluman. Politik. Nah ini ora tak terangno niki. Roban siluman, angker repol ku. Di Jawa Tengah ini wonten niku ayat paling besar untuk kita kaji bersama-sama. Sumber yang paling fundamental itu di Jawa Tengah. Bukannya Pak Yai mungkit ini mendamel al-mungkit minadola, pembebasan manusia dari kesesatan. Oleh sebab itu la ilaha illallah untuk menanggalkan tabir kita tidak ketemu Allah karena dihalangi oleh wujud kita yang berbentuk ego. Jadi gambarnya ini tidak boleh dipasang di dalam rumah, yang di rumah itu isinya umat isinya Muhammad itu orang yang sujud pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Isinya satu, wujudnya nol, donat. Jakarta 6 pusat ini wonten warga 10 anaknya 8, bapak ibunya 2 ini jenenge Ali Nur Rosidin. Alhamdulillah ayat ini kehidupan ini dodol donat. Ning donatnya mboten sembarang, wonten campuran kentang. Rasane empuk. Niku keluarga 10. Lah 10 niki lambang la ilaha illallah Muhammad Rasul Muhammad itu kumpulan orang-orang yang beribadah, orang yang sujud, sing isine pasrah. Semua ibadah berlabuh ke umul ibadah, ratu ibadah sholat. Di dalam sholat itu isine sujud pasrah. Terima mawi pak pasrah. Sepi pamrih tepi haji. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Pasrah neng gedunge la ilaha illallah hisni man daulal hisni wa man aminan azaba. Sujud di dalam baitnya itu la ilaha tempatnya jenenge sajadah sing pingring dure wong sujud omahe la ilaha Kalau ini kena buatan teng dulu, buatan sakit kumpul teng mriki, sadar buatan ini. Dari la ilaha illallah bersama la ilaha illallah nanti kembali kemana? Ke la ilaha illallah. Ini kita disadari. Mulane umat itu aja tukaran. Ngira nyawa siji buatan diketok-ketok kan. Cuman bedone nek teng mayat takilah njur iku ya calo mahrojan tapi nek dijalil sensor likuli sain kodro garisin ini buatan kodo. Neng tujuannya kodo untuk hidup sehat dan tenteram. Ono sing dadi Pak Camat, ono sing dadi Pak Lurah. Ora sisa dibending-bending ke sampean. Aja dibanding-banding, aja disaing. Kabeh iku nek ora ana salah sijine ora lengkap sapa sing rugi. Dan bisa Pak Camat, Pak polisi, Pak tentarane. Nah ini pula syukur kita karena diantara hidup ini sudah lengkap, tidak ada kekurangan, sehingga menangis kalami mudah. Amin Allahumma. Cuman yang perlu dibuat, jangan hiasi dinding-dinding rumah ini dengan gambar-gambar. Hiasilah dinding rumah-rumah ini dengan ayat-ayat suci Al-Quran, terutama Muhammad utawa maksudnya rumah nopo niki. Niki salanggon umay sampan ora dipasang Jokowi, boten dipasang Pak sinten wakil ini Amr Ma'ruf Amin dituntun. Sing dimaksud iku omah suci, tempat ibadah, omah hakikat jenenge.
Sebab menawi rumah itu dipasang gambar-gambar figure pamane Pak Arifin, Pak Zainuddin, Pak Tur, ini akan menghalangi kembalinya manusia kepada alam kesempurnaan. Kesempurnaan itu adalah alam manusia sehat tentrem dalam arti tetepungan, silat hubungan rohim sing ditepungke dengan rasa kasih dan sayang. Ini umatan wasaton, ini terutama pimpin-pimpinan yang harus bisa menunjukkan, inilah bukti, inilah syahadat. Nah syahadat ini mau seneksani pangeran. Sampai tahu roh pangeran kaya nopo. Nah orang roh pangeran itu kafir, nek roh kupur. Tapi aja salah letak keliru pasang. Mulane barang roh pangeran takoni arep apa ora aku wong njaluk niki dateng panjenengan tok ingkang kula sejo lan ridho panjenengan ingkang kula suwun. Kesadaran kita bahwa hidup ini sumbernya dari tauhid. Tauhid itu yuwahidu tauhidan, ahada yuwahidu tauhidan. Ini keterangan yang luas sekali ini. Mulanya cuma ngomong Allah terus lali masyarakat, lali organisasi. Komplain ini salah letak keliru untuk membuktikan tauhidnya ini. Karena ada satu amanah billah, iman kepada Allah. Nomor 2 hubungan antara sama manusia. 3 hubungan kepada Allah. Ini syukur. Fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Pilingon yang aku kata Allah. Aku bakal eling malang sira. Jadi eling kula nang Allah iki padha karo eling kula nang Gusti. Antara Allah karo awake dhewe iki loro napa setunggal? Loro napa setunggal? Ini ngaji tauhid sithik-sithik nggih, jeb-jeb. Nggih sampun kula menyadari anane Allah dibuktikan dengan wujud kita semua ini. Tapi wujud yang bagaimana? Tidak semua yang terpelihara. Alhamdulillah, hamdun puji Muhammad orang yang terpuji. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Itu sumber dari alhamdulillah muncul tarbiyah di segala pendidikan semuanya isinya pembinaan. Oleh sebab itu inilah pendidikan saat ini yang perlu kita serius supaya bisa melahirkan generasi ke depan itu akan mengalami generasi yang betul-betul sadar adanya Allah, sadar adanya manusia, sadar untuk bersama-sama kita mengelola alam ini bersama untuk kepentingan bersama. Indonesia bersatu, Indonesia tanah air, Indonesia tumpah darahku, Indonesia bersatu. Indonesia kita tempat suci, siji tauhid ketuhanan Maha Esa, 2 kemanusiaan Muhammad Rasul. Saya yakin bapak-bapak ini tahu program tujuan pembangunan ini. Di samping material, tapi inti adalah membangun manusia manusia yang sempurna. Letaknya pada kesempurnaan manusia ini karena ada wujud seperti rumah ini lengkap. Enak kurang yang mencong ini perlu persoalan. Ini miring ini. Nusung jerimat itu sak senti mawon jadi perkara. Ini soal matematika nih Pak Soekarno, guru matematika. Ini sampun kita sadar tenggelam bahwa wujud kita ini adalah dari adanya Allah. Terus kita wayakuna rasul alanas sejati. Kita memberikan keteladanan untuk keluar, memberikan ajaran-ajaran amal ma'ruf nahi munkar, memberikan uswatun hasanah. Oleh sebab itu mudah-mudahan semua sedikit apa yang kita usaha ini menjadikan suatu contoh percontohan untuk keteladanan khususnya warga Setia terus lestari
tambah semangat dan bisa memberi percontohan untuk masyarakat yang lain. Karena kata buluran itu wow, seandainya ini betul-betul dicapai, mungkin Indonesia tidak ada orang miskin. Nah, kalau teng Pekalongan ini mboten berat membangun ini. Umpamane warga jika ana 1000, tak golek iki sing padha nyambut gawe iki 100 sae. Pengusahane, pedagang. Tolonglah tiap 1 bulan sekali sing padha kerja iki 100.000 ki selempetno. Wong iku padha karo rokok ST 3 bungkus. Zaman ngrokok ngempor sedina 100.000. Masa sebulan selempet ke 100.000 braing ngrokok sedina. Niki nek dikelumpuke sawulan niku 1 juta ping 12 nek setahun dikeluarkan di waktu yang sama, terutama dalam rangka mensyukuri 17 Agustus untuk orsetnya, pemudanya dikeluarkan di saat Sumpah Pemuda. Niki 1.200.000 nek wong 100 pinten? 120. Jadi kita membangun Melaya Uni standar 125 juta cukup, hanya biaya 100.000 per bulan. Enteng mboten? Lah monggo sing liyane digawe sirkular, sing ora diduga-duga kata. Mungkin bisa mencapai target di atas 120 juta. Ana warga niku sampe ana 200. Sing sadar terus ngumpul ana 300. Masya Allah. Kaya apa indah dalam kehidupan ini kalau semangat sedekah ini terus berkembang. Allahumma as-sadaqatu syai'un ajibun. Sedekah ini ajaib. Mboten nambah sampean miskin, tapi sampean akan menjadi orang yang kaya. Tapi sebenarnya kekayaan orang yang kaya ini bukan dunia Bapak. Dunia ini miskin. Dunia itu nasib. Sampean takut yang terkaya, sampean takut penak napa membuat. Kula pun survei niku wong sing kaya-kaya niku tarung paril mikir paru yaman paru wis banget. Alhamdulillah kok kula mboten patek disukani napa. Sugih dadi mikire cuman pot mrono tak pindah mrepot. Yang penting pula tetap semangat, karena ini semuanya kalau mencapai bukan lainnya, ini adalah wujud kita bersama. Pak Camat kita, Pak Lurah kita, semuanya ini kita syukuri dengan adanya semuanya ada. Umpama orang masih belum nyalon lurah bingung sama. Nono Pak Kiai ya ini sih. Tapi kadang-kadang bukan terjadi sesuai apa yang jadi harapan, malah terjadi pertengahan. Yang ada perintahnya ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Jadi umatan-wasatan kita berusaha untuk menjadi umat yang selalu ada di tengah-tengah, tapi bukan yang tengah. Kula mboten nate teng pinggir Pak Tur, ya tapi ngeributi, ngerusui. Artinya orang yang sadar ikut merasakan nasibnya bangsa ini, maju mundur bangsa ini. Inilah umatan wasan, ikut bertanggung jawab. Walaupun sebatas sedekah, kita bagaimana caranya? Hakikat kita bisa sedekah, noto desa, melok noto negara. Dimulai resikot umai diri-diri. Banyak organisasi kita benahi supaya bisa saling mangke teng masyarakat dan iki padha karo nata negara. Mana cara Jawa sahadat panetep panata ageman. Jadi pernataan ini merupakan kerangkaan yang wajib kita syukuri. Datene Gusti Allah. Lah sing mlebu metu niki jenenge sukma. Iki sing perlu kita bina, jangan sampai ono sukma kesasar. Ini perlunya pendidikan. Balik neng la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, diajak bersama-sama sujud. Karena dunia itu jamalullah, neng ora tempat indah. Inna wa jamil, Allah itu jamil, indah.
Yogi Bujang senang dengan keindahan. Dalam dah bojo kula ngejeneng indah. Lawawono tepes teles kudanan sore. Lemes dedes kedanan. Nek ora kowe jare ora lain. Tapi indahnya dunia ini tak seindah tempat ibadah, masjid-masjid, gereja-gereja, kelenteng. Ini semua tempat indah di mata Allah. Di dunia yang terindah adalah tempat beri. Neng ora kaya tempat ibadah indah, ora kaya tempat sajadah, ono sajadah. Karena wonten tempat ibadah kok damel wadah kerdus nggih wonten. Mangkrak nggih wonten. Dijamin bangunane api jrono sajadah, tapi sing luwih indah maneh dhuwure sajadah niku ana sing tingkring. Ikulah keindahan Jamal ini adalah wujud wong sing sujud, sing jerone pasrah kepada Allah dan siap manunggal maneges manuwun supaya hidup bermanfaat. Khairunas anfa'uhum lillah. Iki jenenge Khaisunullah. Ya wong sedekane badhe pecah niku di kawake gedung karo Khais la ilaha illallah. Ini kuntum hanjan mahrian. Aku iki sajatine gedung sing samar. Jadi kalau sampean niku di gedung, cuman ora sadar nggih mboten ngerti sampean. Sing cedhek ora dirasake, ketutup karo sing ado-ado niku. Sing bakale ora ono. Padahal sing tetep anane sinten? Allah lan wong-wong sing padha taat ibadah marang Gusti. Lainnya jadikan jembatan dunia ini, tapi akhirnya dijadikan tujuan. Akhirnya kemana? Allah la ilaha gedung sing samar ora kena didelok. Tapi sampean mesti yakin. Seandainya ora ana la ilaha illallah, kula sampean iki mboten saged ndonga ngoten. Mboten saged ketemu Pak Lurah, Bu Lurah. Mboten saged. Mboten saged dahar. Wong kula niki wingi lara diimpus 3 dina ketok melarat. Banyu nolak. Mangan telo ya no. Terus Gusti Allah ora adoh siang piye. Nang donya Pak ditinggal mulih dalane iki ora roh. Iku mau kesasar. Lah iku sing diarani ning neraka. Mulane mari kita berjuang ya, bagaimana caranya antara awake dhewe keluarga dan masyarakat. Ojo sampai salah sijine ora ana sing selamat masuk pribadi wa polijanati. Ojo sampe sing keplatas ning jurang kener neraka. Ana mana ini kuntum hanjan layak ribu. Aku kira gedung sing ora kena dimakrifati. Mulane pengen sampean weruh Gusti Allah, iso sampean weruh. Syaratnya sampean balik innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan? Nah, kapan mana saya ora iso nggo maneh tambah payah. Ora ana kang weruh carane kejaba ming Allah taala iku dhewe. Berarti sing weruh Allah kudu dadi tauhid. Lah mulane niki 01. Karena objek niku gambare jelas. Mulane kula niki semangat tetap muda. Cuman senangnya karena melihat generasi muda barang dola awake dhewe mengis sampai bojo kula opo ki nang ambil jaket. Kalau aku tetap muda. Cuman yang boten sadar kados wong mobil tuwa disalin mobil anyar panas. Dipul akhirnya gak suwe bul ngebul. Mulane kula niki tetap semangat, tapi sing tak harap ke semangatnya offset niki. Terutama Bapak Paulipa itu setua kabeh. Alhamdulillah semangat Bapak Paulipa itu karena melihat wonten semangatnya wali. Oke. Pot lawas geser titik. Sing anyar dipajang. Tapi aku sadar neng semangat tetap kita
tidak mau ketinggalan dengan syarat awak sehat. Insya Allah aku aziz. Pak Hozin nggih, semangat pemuda ini menjadi harapan kita, karena pemuda ini adalah merupakan harapan masa depan, terutama pemuda Jawa Tengah ini gitu. Karena begitu ini kisah ini kita diajak berlabuh ke Paye, ke Ratune Sholat, pondok Ayala Sholat sedang dibangun sudah jadi. Tur kata disyukuri jangan, cuman berhubung saya kena ujian ini ditunda. Mangke berlabuh neng Ayala Sholat, Ayala berlabuh nih Gusti. Nanti setelah sholat berlabuh sehingga menjadi orang yang tidak berdusta. Aro'atal ladzi yukadzibu bid-din fadzalika ladzi yad'ul yatim wa la yahudu ala ta'amil miskin. Fawel celaka. Dan itu terus ngediri sahur. Ono wong sholat sing jerone sahur, ono sholat jerone itu sing jerone iki alif wadahe nol. Jadi sampean niku aja merasa duwe, aja gede-gedean, aja bangga-banggaan, aja pinter-pinter. Ning sithik aku sing katok kuwi wong sing sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masih waktu anna wakfir lana warhamna anta malana pangsurna ala kaumil baru ada maklumatika kami tidak kalian kita wazakaro kazakirun waho pala anzikrikal ho angkan 10 zikir dalam keadaan lali sangkan tahun nah eling pikir sedeling sopo. Nah, ono kan ono loro. Nah, loro durung tauhid ya. Nah, tauhid itu pahanan tunggal. Terus muncul Muhammad Nur Cahaya Allah. Baru jagat seamban ini kabeh niku sumbere iku minangka ibadah Allah sebab Allah arep gawe kula sampean niku. Wis clear Allah, tinggal tugas kita kepada Allah. Syukuri karena nikmat Allah yang besar ini adalah Al-Kausar. Inna a'tainakal kausar. Sudah aku datangkan nikmat yang besar yang tak terbilang jumlah. Inna a'tainakal kausar. Pasoli monggo sholatu. Lah sholat nikulah isine suatu perbuatan untuk menerima nikmat besar dari Allah dengan cara pasrah total. Aja tinggal. Nantinya, itu terhalang mangga rasa nopo nikmat besar. Nikmat besar dari Allah, itu nikmat yang meliputi Allah beserta apa wae. Wujudnya hanya semata-mata Allah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Zikir, syukur, sholawatan. Kira, ini wali talqin paham. Sholawat ini ibadah sing ora usah wuntu mboten napa. Sampean men nggih saged sholawat. Jadi nek sampean sholat niku isih haid cukuplah ganti sholawatan mawon. Ono jare batasé ono 40 kilo. Tapi nek wong lanang haid niki enggak masuk. Wong lanang kok likiran terus ya. Jadi kita ini diberi beban oleh Allah untuk menerima tanggung jawab Purwo Madya Wasana. Jadi umatan tengah ini Madya. Kita ada di pertengahan antara Allah dan seluruh makhluk, dan Muhammad iwala alam khairul khaliki, di atas segala makhluk. Nah, di atasnya manusia ini Allah. Jadi kita pertengahan. Dan disitulah sebagai anten untuk menghubungkan hubungan umat manusia supaya tepung karo Gusti Allah lagi, perantaranya adalah Muhammad Rasulullah. Inilah sebagai hakim, sebagai teladan dan seterusnya sama tafsir itu. Nah, pimpinan ini malah hakim masyarakat. Oleh sebab itu hendaklah bangun wal takum minkum ummatu yatunna lil khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil
mungkar, supaya kamu beruntung. Ulaika humul. Jangan sampai kita keluar, tidak melibatkan diri dalam urusan tanggung jawab bersama di dalam hidup di negara yang tercinta ini, negara Indonesia. Cinta tanah air bagian dari iman. Cinta tanah air adalah penghubung kita kepada Allah, hubungan Allah kepada kita melalui wasilah cinta tanah air, hubungan kita kepada Allah wasilah cinta tanah. Bumi siji digone wong akeh. Sampeyan ribut mboten soal bumi niki. Nggih, ribut mboten. Sampeyan paling juga njaluk sepiro. Mangke angin wampekan bareng-bareng. Sampeyan purun angin sing luwih akeh. Banyu mulane syukure diajak bareng-bareng salat, sebab salat niku syukure wong sesuk nerima wujud anasirul arba'ah. Ana geni, ana banyu, ana tanah. Sing kumpul iku unsur anasirul arba, papat. Geni, angin, banyu, lemah. Mulane bencana niku papat. Nah ora kobongan, angin topan, banjir, gempa. Tapi nek wis do salat, insyaallah do mandeg. Syukur awak niku nganggo tingkah papat, berdiri, rukuk, sujud, duduk. Ngono nek ampun ora ana salah sijine pun prai mboten tak salat, mangke tak salat. Mboten usah rukuk sujud, cukup takbirul arba. Takbir papat tanpa rukuk, tanpa sujud, tanpa duduk, sebab di situ sudah tidak ada kembali ke asal tinggal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nek ora jalan. Lah nek ora jalan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini perlu dipahami, ini soal masalah umur panjang ke dudu jasmani. Mulane catur karo umur pilih di sampean. Catur kali umur pilih di. Nah umur ini di rata-rata umat Muhammad itu antara 60-70. Lah kula niki pun swidak 3 Pak. Nah standar hitungannya hadis niku kurang 7 tahun. Pak Kozin kepatah. Mulane apa sih dibanggake teng mriki mboten wonten sedekah jariyah au ilmun yang tafau bihi waladun salehun yatu. Semua putus kecuali 3. Nah makanya muncul pendidikan. Ini juga tanggung jawab kita sebagai pimpinan. Jadi setelah kita insaf adanya Allah, kita insaf, kita rasakan betul dengan kita memelihara. Lalu Rabbul itu memelihara. Dengan puji Allah kita akan terpelihara oleh Allah. Tarbiyah di mana-mana. Natang corona ini betul ulam wal penjagaan anak laki-laki dan perempuan. Nah ini pimpinan itu nek buatan serius ini ancaman itu sangat berat karena kita sudah menerima nikmat Allah dan hanya satu kata iya atau tidak. Nah iya tak prosesnya, tapi nek gak wis ora tak hitung engko langsung mah. Jadi wonten biate karo Gusti Allah, inna yubayyunaka yubayyuna. Barang siapa berjanji kepada kamu Muhammad sama dengan berjanji kepada Allah. Janji apa? Nggih. Nah nggih proses. Nah, kula sampean teng donya iki wujud satu kalangan. Nggih. Mulane kula niki diancam nek ora bisa mbuktekke nggih kula sampean nek Gusti Allah. Niku nek dalile nggih wonten sampean kula wonten dalile. Datang surat Sop niki ancaman Allah niku amatlah besar. Kaburomatan indah Allah antakulu malatat alun kanggone wong sing wis ngomong tapi tidak dibuktikan. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama saling bahu-membahu, saling ingat-ingatan untuk bagaimana caranya bangkit semangat untuk hidup menjadi sehat di segala bidang. Diri sehat, keluarga sehat, masyarakat negara yang sehat, baldatun
thayyibatun warabun mangkene beduke wis ditabuh niki generasi muda sing wajib pertama jadi deng niki paham niki tak tak deng 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 ini kalau pun rada mboten pati paham mangke tak deng tak deng deng wah iki bangkit lah. Nah saat sudah kepayu niki abad kebangkitan tasawuf. Bangunlah jiwa, bangunlah raga untuk Indonesia Raya. Ya rayanya itu bukan karena jumlahnya, karena jiwa. Baru ono bunyi kata-kata raya. Nah jiwane mboten hadin mboten jiwa besar, bagaimana raya? Ayo jadi mini Indonesia mini, jadi Indonesia tamannya jadi mini, orang taman masjidnya masjid mini. Nah saat ini berubah saka mini sedikit besar jadi masjid raya. Patakamu bina hadik maka tentang koro bapak ibu mudah-mudahan